Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin muslimat sedang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Marilah kita ucapkan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkeluarga dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini salam kita kirimkan ke Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Idris sudah hadir di tengah kita. Beliau tempat kita di Balai Manca. Namun yang membahagiakan kita di ujung pengakhir ini, walaupun dari hujan, jemaah kita tetap banyak. Alhamdulillah, ini menandakan ketakwaan warga di sekitar Bukit Apit dapat dibanggakan. Alhamdulillah. Tadi yang khawatir Ustaz dari hujan karena dulu jalan banjir di sekitar kok jadi penghalang, ternyata tidak. Meskipun jalan lebat banjir atau apa yang terkadang, namun yang semangat untuk beribadah tetap tinggi. Alhamdulillah. Tadi siang Bapak Ibu kita diadakan lomba tahfiz Al-Quran tingkat anak-anak dan tingkat dewasa. Dewasa ya? Lansia. Lansia atau masih dewasa. Ya, jadi alhamdulillah selesai sampai jam berapa tadi doa? Sampai jam berapa tadi? Asar. Saya memprediksi tadi sampai mau ke buku ya. Alhamdulillah sampai asar. Kapan diumumkan pemenangnya? Tengah barat diumumkan? Rayo. Ya, sudah diumumkan untuk secepatnya. Karena jarang besar yang lomba tingkat seni tahfiz. Biasanya tahfiz itu 20 kan. Di daya orang tiap ini luar biasa kan. Oi. Nah, dan dapat bantuan dari Pak Wali sekitar 500 lomba tersebut. Alhamdulillah. Pak Lurah mana? 2,5. Oh, 750-an. Alhamdulillah. Sudah mati tempat 750 ada 2 juta 200. Hadiah tertinggi mana Bu Tidak? Ya. Yang jelas hadiah tertinggi Allah memberikan yang terbaik. Ya. Tapi yang pasti dengan yang banyak Bapak Ibu, ibu kita ikut, mudah-mudahan menjaga kampung kita dari mara bahaya bencana. Karena selagi masih ada juga orang yang membaca Al-Quran, mudah-mudahan kampung kita ini dijaga dari mara bahaya. Amin. Amin. Tapi Bapak Ibu, kita minta Ustaz kita untuk memberikan tausiah hadapan kita kepada Ustaz ini sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Berlindung kita kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu kata Allah, demi masa mayoritas manusia itu berada dalam kegagalan, kecuali ada orang-orang yang sukses, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian imannya itu senantiasa diiringi dengan amal soleh, saling mengingatkan tentang nilai-nilai kebenaran dan sabar kita menjalankan nilai-nilai kebenaran. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-As ayat 1 sampai 4. Bapak pengurus beserta jajaran yang kita muliakan, Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu jemaah, ini mama, ini ulama, jadi pandai, Pondok Kanjuang, saudara-saudari, anak-anak semua,
umumnya hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman Bukit Apit rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kesehatan dan kekuatan itu kita syukuri dalam bentuk wujud nyata hadir kita ke rumah Allah dalam rangka qiyam Ramadan. Kemudian sallallahu kita mohonkan kepada Allah kiranya sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan, dan menurut kita itu adalah bahasa motivasi yang mesti menjadi catatan penting di kita. Apa kata beliau? Man kana yaumihi khairan min amsihi fa huwa rabihun. Orang yang hari ini ibadahnya tahun ini, malam ini lebih baik dari sebelumnya, inilah orang-orang yang sukses, kata Imam Ali. Wa man kana yaumihi mithla amsihi fa huwa maghbun. Kalau hari ini atau malam ini atau tahun ini ibadah kita sama dengan tahun kemarin, maka termasuk gagal kita. Tapi ada yang lebih kita sayangkan, apa kata beliau? Man kana yaumihi syarran min amsihi fa huwa mal'un. Kalau sempat ibadah kita saat ini atau tahun ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya, termasuklah ke dalam kelompok orang-orang yang celaka. Kita berlindung kepada Allah, dan alhamdulillah terlihat dengan jumlah jamaah yang luar biasa ramai ini menunjukkan nilai-nilai ketakwaan itu muncul seperti yang Bapak Pengurus katakan tadi. Karena memang Bapak Ibu jamaah yang mulia, terminal akhir dari perjalanan kehidupan Ramadan kita atau pendidikan yang kita tempuh selama Ramadan, training yang kita lakukan selama Ramadan, itu melahirkan, menumbuh suburkan jiwa takwa yang ada dalam diri kita. Seperti yang Allah katakan di Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aku bersumpah, kata Allah, demi jiwa manusia yang sempurna penciptaannya, lalu diilhamkan, diberikan ke dalam jiwa itu sifat fujur dan sifat takwa. Apa kata Allah? Qad aflaha man zakka. Sungguh sukseslah orang-orang yang selalu menumbuh suburkan nilai-nilai takwa yang ada di dalam dirinya dengan ibadahnya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh gagallah orang-orang yang mengotori jiwanya itu dengan sifat-sifat kedurhakaan. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kenapa muara dari atau tujuan akhir dari ibadah Ramadan kita yang kita jalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala katakan untuk membentuk karakter takwa. Karena ternyata dengan karakter takwa lah kita bisa menjalani kehidupan kau, mulai dari kehidupan dunia sampai kepada akhirat. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang paling mudah itu mencarinya di aplikasi Al-Quran. Ketika kita ketik kata-kata takwa, itu akan keluar sebanyak 240 kali. Sementara kalau kita ketik, kita cari di pencarian kata-kata salat, itu keluar sebanyak 93 kali. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan berulang-ulang di dalam Al-Quran, berarti ini sesuatu yang sangat penting sekali. Sampai 240 kali Allah ulang kata-kata takwa. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan para sahabat beliau, apapun informasi yang akan beliau sampaikan kepada para sahabat selalu diawali dengan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kita cari ciri-ciri dari takwa itu sangat banyak, mulai dari awal Al-Baqarah sampai nanti akhir di dalam Al-Quran yang diulang sampai 240 kali itu, tapi kesimpulannya hanya 3 saja. Yang pertama sekali, bagaimana dengan nilai takwa itu menjadi pribadi kita pribadi yang soleh.
kemudian pribadi yang peduli kepada orang lain, kemudian melahirkan rasa syukur kepada Allah. Karena kita cari di Al-Baqarah 183 sampai 187, ayat-ayat tentang puasa itu kan dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, 3 kesimpulannya. Yang pertama, ciri orang itu mendapatkan nilai-nilai ketakwaan, menjadikan pribadinya pribadi yang soleh, pribadi yang baik. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita cari pribadi soleh itu sangat penting. Mulai dari menjalani kehidupan pribadi di urusan dunia sampai kepada perjalanan menuju akhirat. Bahwa pentingnya pribadi soleh. Ketika pribadi soleh dimiliki oleh seorang ayah, maka dia akan memandu keluarganya menjadi orang-orang baik. Ketika pribadi soleh ini dimiliki oleh para pemimpin, maka dia akan mengayomi rakyatnya. Karena untuk menjadi pemimpin, dan setiap kita adalah pemimpin, kata Rasulullah. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Rasulullah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Dan setiap kamu akan ditanya nanti tentang kepemimpinannya. Nah, syarat mutlak yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin adalah pribadi yang soleh. Pribadi soleh adalah buah dari takwa. Bapak Ibu jamaah yang mulia, ketika pemimpin itu menjadi pribadi yang soleh, kita melihat fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Yasrib, lalu Rasulullah jadi kepala negara di Yasrib, mengelola negara itu dengan nilai-nilai Islam, dengan karakter soleh. Alhamdulillah kita lihat dalam sejarah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Yasrib begitu maju. Masyarakatnya sangat makmur, sehingga berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Ini bukti sejarah yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa menjadi pemimpin butuh pribadi yang soleh. Bukan hanya ilmu pengetahuan canggih dari segi teknologi, tapi juga butuh pribadi yang soleh. Bapak Ibu jamaah yang mulia, hari ini kalaupun orang sibuk dengan angka 349T, nah itu sebetulnya kan terjadi, kita lihat ya, dari karakter sebetulnya. Bukan orang-orang ini tidak punya ilmu, dengan gelar yang luar biasa, dengan pangkat yang luar biasa. Sementara kita lihat, dan kita ingin anak-anak kita, generasi muda, memiliki jiwa ini. Bapak Ibu jamaah yang mulia, beberapa waktu yang lalu ada kepala BNN pusat bersama Pak Audi, wakil gubernur, hadir ke sebuah sekolah di Bukit Diagam. Kita hadiri di situ dalam rangka launching sekolah anti narkoba dan LGBT. Apa kata beliau? Di Indonesia data statistik kini generasi muda kita menunjukkan di angka 30% jumlahnya. Tapi sayang, kata beliau, dari angka 30% itu 1,5% anak kita terlibat narkoba. Saya sebelum di BNN, kata beliau, saya di Polda Metro Jaya. Satu hari di Polda Metro Jaya itu kasus 80 kasus. 70 dari 80 kasus itu narkoba. Bapak jemaah yang mulia, tahun patang mau sempat sholat tarawih ke LP Biaro. Dan di situ kita cari anak-anak muda yang rata-ratanya umur 20 sampai 25 lah, 20-an. Nah, ketika selesai sholat tarawih kita cerita dengan beliau. Masalah muka sampai dalam kok. Rata-rata jawaban mereka adalah mencuci narkoba, Ustaz. Apa yang terpikir oleh kita, Bapak Ibu jamaah yang mulia? Di 2045, lebih kurang 22 tahun lagi, anak-anak muda kita yang sekarang berusia 20 tahun, di 22 tahun ke depan, di 2045, di mana Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya, anak-anak kita yang kini umur 25 itu akan menjadi pemimpin di sana. Mereka lah yang akan jadi pemimpin.
Padahal di 2045 itu data statistik kita menunjukkan angka generasi muda di Indonesia itu sampai 70%. Generasi muda sampai 70%, sehingga Indonesia dapat bonus demografi namanya. Generasi muda terbanyak di dunia di Indonesia di tahun 2045. Yang lebih kurang 22 tahun lagi. Anak-anak kita, generasi muda kita yang berumur 20 tahun sekarang, di 2045 itu mereka akan menjadi pemimpin. Usia mereka rata-rata 40-45 tahun. Kita butuh orang-orang yang soleh untuk menjadi pemimpin di saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Dari hari ini kita bina anak-anak kita, generasi muda kita ajak ke masjid, ke musola, bagaimana memiliki pribadi-pribadi yang soleh. Kalau dulu istilahnya jiwa surau, matang jiwa surau, baru pergi merantau. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita yang umur 50 KT atau 40 KT lah merasakan waktu ketek-ketek dididik di surau. Kalau ada anak lalu, anak bujang lalu di rumah digalani kawan di sekolah. Lalu di bawah kita hidup, macam-macam lah galan. Kita di surau dididik dengan jiwa agama, dengan bela diri, dengan sosial segala macam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, pribadi soleh sangat kita butuhkan. Bukan hanya untuk di dunia, apalagi untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang. Karena memang kehidupan manusia kita lihat dalam peta perjalanan itu sampai 8 tahap peta perjalanan. Mulai dari alam rahim 9 bulan, kemudian alam dunia 60 sampai 70 tahun, kemudian masuk ke alam barzah. Begitu selesai alam barzah, nanti masuk ke yaumul ba'ats, hari dibangkitkan seluruh makhluk dari kubur. Kemudian yaumul mahsyar, hari dikumpulkan semua manusia dari kuburnya di padang mahsyar. Yaumul hisab, hari dievaluasi seluruh pekerjaan kita. Yaumul mizan, hari ditimbang amal kebajikan kita. Yaumul jaza, hari dibalasi semua kerja kita. Baru terminal akhirnya adalah surga dan neraka. 8 tahap peta perjalanan kehidupan manusia, dan itu perjalanan yang sangat panjang. Sangat panjang sekali. Oleh karena itu, bekal menjadi pribadi yang soleh itu sangat penting kalau kita lihat. Karena memang jangankan di alam baqa, di alam barzah saja, barzah pun itu artinya kan batas antara dunia dengan akhirat atau alam kubur. Itu perjalanan menempuh di alam barzah saja, kita bisa bandingkan Bapak Ibu jamaah yang mulia, dari 124.000 nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi, 313 ada yang mengatakan riwayat 315 orang yang diangkat jadi rasul. Itu diterangkan dalam hadis yang sama. 25 orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nabi terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Usia beliau 63 tahun. Artinya di tahun 634 Masehi Rasulullah sudah wafat. Hari ini 2023 Masehi. Kalau kita hitung 2023 kurang 634, itu yang mau cari tadi Bapak Ibu jemaah yang mulia, 1389 tahun yang lalu Rasul terakhir dari 124.000 nabi yang saat ini masih di alam barzah, belum lagi kiamat. Dibandingkan dengan kehidupan dunia 60-70 tahun, bisa kita bayangkan perbandingan persentasenya seperti apa. Dan kita butuh bekal untuk menempuh perjalanan begitu panjang. Bapak Ibu jamaah yang mulia, seperti itulah perjalanan kehidupan. Di akhirat kita juga butuh bekal untuk menempuh perjalanan begitu panjang. Maka Ramadan Allah hadirkan bukan hanya menyiapkan generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan, generasi-generasi yang baik dengan pendidikan selama Ramadan, dengan training selama Ramadan, tapi juga akan menyiapkan bekal kita untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang. Sangat luar biasa ibadah di bulan Ramadan ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa kita diampuni selama bulan Ramadan ini. Karena memang janji Rasulullah SAW, apa kata beliau? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mempuasakan sehari bulan Ramadan itu betul-betul teliti, dasarnya karena iman, hati-hati menjaga puasanya, Allah akan ampuni dosanya, kata Rasulullah. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mau menghidupkan malam Ramadan ini, dasarnya karena iman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mau menghidupkan malam Lailatul Qadar, dasarnya karena iman kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang berlalu. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita butuh ampunan dari Allah. Karena itu adalah bekal kita untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang. Jibril alaihissalam pernah berdoa yang diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Makhluk paling mulia berdoa, Jibril, pangkat paling tinggi dari kalangan malaikat. Malaikat Jibril yang berdoa, disuruh Rasulullah mengaminkan. Manusia paling agung di dunia yang mengaminkan. Besar peluangnya untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu doa Jibril alaihissalam? Sungguh terkutuklah, kata Jibril, orang yang sudah selesai Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni. Udah habis Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu jamaah yang mulia, apa yang tergambar oleh kita? Begitu kita mengisi Ramadan ini dengan sia-sia. Allah sudah tunggu di malam pertama kita hadir, datang. Tidak datang kita malam pertama, malam kedua ditunggunya kita. Tidak datang malam kedua, malam ketiga. Tidak datang 10 pertama, 10 kedua kali tiba. Tidak datang juga 10 ketiga kali. Sampai 30 hari disiapkan oleh Allah, ditunggu oleh Allah kehadiran kita untuk bermohon minta ampun kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Ditunggu kehadiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang mulia, Allah hadirkan Ramadan untuk menyiapkan bekal kita untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang. Maka di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita hidupkan malam-malamnya dengan ibadah qiyamul lail dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah katakan tadi, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ini karena iman, diampuni dosa-dosa yang berlalu. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita kalaupun dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan malam-malam Qadar itu terjadi pada malam ganjil, tapi rumus paling sederhana kita pakai, kita hidupkan sebelum terakhir dengan tiap malam kita bangun. Tiap malam kita bangun. Karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Pulang dari masjid jam 10 selesai kita istirahat, jam 2:30 kita jaga. Salat tahajud, salat sunat taubat sampai nanti jam 4:30 atau jam 4 sebelum sahur. Mana tahu pada malam tu di saat kita salat sunat 1 rakaat, ternyata Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Yang mana kualitas ibadah kita khairun min alfi syahrin, kata Allah. Artinya apa? Lebih baik dari 1000 bulan itu dalam artian memang tak bisa dihitung, tak tanpa batas kualitasnya. Ibadah kita yang ketika malam itu kita dapatkan diberikan oleh Allah Lailatul Qadar. Tapi niat kita mencari bangun pada malam itu hanya berubudiyah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah semoga dosa kita diampuni. Artinya kita hidupkan malam Lailatul Qadar, tapi kita dalam rangka bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang mulia, terakhir di malam-malam Qadar ini kita bangun setiap malam, kita salat sunat taubat, salat sunat tahajud, kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan istighfar ini kata Rasulullah SAW, siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan lapangkan dari kesempitannya, dan Allah akan lapangkan kuburnya, dan Allah akan hibur dari kesedihan. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kisah teladan yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal. Di masa Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah ulama fikih dunia. Suatu kali kecil beliau, di saat umur bola lanjut usia, ambo pingin mana berangkat ke kota Basrah dari kota kelahiran Abu Baghdad di Irak. Padahal di Basrah tidak ada undang-undang mor. Tabah pingin saja ambo berangkat ke Basrah. Berangkatlah beliau dari kota kelahiran beliau di Baghdad ke Basrah, jarak tempuh lebih kurang 450 km, 6 sampai 7 jam perjalanan. Sampai di kota Basrah tengah malam, numpang salat Isya di masjid. Selesai salat Isya, jamaah pulang, beliau istirahat karena lelah. Ditanya oleh pengurus masjid, "Syekh, mengapa kira-kira menit itulah bahasa Bukit apinya, Bu?" Ya kan? Nah, kecek Syekh, "Oh, kamu istirahat.
malam kini di situ, lah menempuh berjalan jauh tadi. Oh, nak boleh kiai, nak boleh syekh. Syekh itu kan pengertiannya dua. Syekh bisa dalam artian orang yang banyak ilmu agamanya, atau memang orang lah tua umuanya dipanggil syekh. Lah tua umur, lah umur, syekhnya dipanggil. Nah, tak boleh dia pengurus masjid sampai disuruh keluar. Akhirnya orang tak tahu beliau. Beliau ke Imam Ahmad bin Hanbal orang tak tahu karena memang wajah beliau tak viral. Nama beliau lah viral di dunia. Tak ada orang tak tahu di dunia Imam Ahmad bin Hanbal, tapi wajah beliau tak viral. Berbeda gini bu. Namun tak viral, wajah apa viral-viral kan enak. Kadang-kadang tak lo bertutup aurat, diviral-viralkan di TikTok, di Facebook, di WA, di semacam. Dicalinya dia orang. Masuk ke rekening amal salah kita, dosa-dosa warisan dia kan, tanpa kita sadari. Masuk ke rekening amal salah kita. Tidak ke rekening amal saleh, maksudnya ke rekening amal salah. Dari tampilan kita yang buka aurat di medsos dilihat oleh manusia banyak, tanpa kita sadari masuk ke rekening amal salah kita. Nah, wajah Imam Ahmad bin Hanbal tak viral, namanya sudah viral. Jadi termasuk pengurus masjid tadi tak tahu. Akhirnya di usia kiai kok. Latih di persoalan masjid di usia aja bro. Tak boleh syekh, kira itulah. Di sekolah masjid ada rumah ketek. Seorang pemuda yang kerajuannya beli roti. Nampak dia anak muda kan? Dipanggil syekh. Syekh, nampaklah si kau di kilometer itu masalahnya. Sampai apa lagi roti. Anak muda kau tak tahu lo syekh kau, siapa orang kau. Tak tahu beliau. Cuma mencari dan dorong kasihan muda anak muda. Oh dipanggilnya. Begitu duduk di tempat beliau, syekh, silakan minum kalau kini di situ. Duduk syekh kau, anak muda kau tak banyak cerita, langsung nyok kerajaan roti. Diambil bejana, astagfirullahalazim. Dipacanya telu masuk bejana, astagfirullahalazim. Ambil gula masuk bejana, astagfirullahalazim. Diambilnya gandum masuk bejana, astagfirullahalazim. Diaduknya adonan kau, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cari dari kiai di belakang, dek syekh kau. Teman-teman syekh kau. Akhirnya bertanya syekh kau, anak muda, lawaran lama kau mana dari kau? Kata kisah anak muda, ambo lah membuat roti kau 30 tahun lah punya kiai syekh. Dan selama 30 tahun aku mengamalkan istighfar. Pertanyaan kedua dari syekh kau, ma thamarata fi'lik? Ma thamarata fi'lik? Kecik syekh kau ke anak muda kau. Bahasanya, ana lah kau dapatkan dengan istighfar yang kau baca ini. Kecik anak muda kau, syekh, asbab dari wasilah istighfar yang kamu baca, saya sudah mendapatkan semuanya. Karunia dari Allah, kecuali cik dengan lelaki. Atau kecik syekh, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nama tanya siapa? Beliau benar. Mendengar jawaban anak muda kau, langsung takbir Syekh Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan asbab dari istighfar mula. Bahawa mengkau karyawan yang mau berangkat dari kampung Ambon, dari kota Badak kemari ke Basrah, sampai lalu di masjid di usia-usia di pengurus tadi, sampai ke rumah kau, karena istighfar yang kau baca. Tak kaji anak muda kau. Rupanya beliau kau Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah sujud syukur anak muda kau diciumnya tangan Syekh. Artinya apa? Bapak Ibu jamaah yang mulia, seluruh kebutuhan anak muda kau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab dari istighfar yang dia baca. Bapak Ibu jemaah yang mulia, mari kita perbanyak istighfar. Bermohon kita kepada Allah beri kekuatan kita untuk mengingatkan pikiran kita membaca istighfar. Apalagi di 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, apakah Allah akan pertemukan kita di Ramadan tahun depan? Yang pasti Ramadan tahun ini Allah pertemukan dan Allah beri kesempatan kita. Mari kita berupaya menjadikan Ramadan ini terbaik dalam hidup kita. Semoga Allah beri kekuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersedia kita dapat pencerahan atau usia tentang Ustaz Idris. Ustaz Idris SAGMA yang telah berbagi beliau bersama kita. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya bacakan uang yang terkumpul pada malam hari ini. Infak Rp156.000, wakaf Rp180.000,
anak yatim Rp180.000, khatam Rp90.000, total Rp613.000 alhamdulillah. Demikian kita laksanakan salat tarawih. Mohon maaf